Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Mangulan. Kali ini kita akan belajar di kelas 4 tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing ya. Baik, pembelajaran kali ini kita akan belajar selalu berhemat energi. Untuk itu, sobat cerdas yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara online dan di rumah saja. Baik, mari kita mulai. Kali ini kita akan belajar di subtema 1 yaitu sumber energi. Di dalam pembelajaran kali ini pada subtema 1 kita akan belajar beberapa pembelajaran yaitu pada pelajaran IPA, IPS, Matematika, PKN, dan juga SPDP. Baik, mari kita mulai pelajaran yang pertama yaitu IPA. Kita akan belajar tentang energi. Energi merupakan suatu yang sifatnya abstrak dan sulit untuk dibuktikan, akan tetapi dapat dirasakan kebenarannya. Di dalam kehidupan, kita sebagai manusia membutuhkan energi untuk menjalani hidup sehari-hari. Tanpa adanya energi, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan sesuatu. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain sesuai hukum kekekalan energi. Sumber-sumber energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua, energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Yang ketiga, energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat, energi kinetik, yakni energi yang memiliki benda yang sedang bergerak. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Selanjutnya, energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang terakhir yaitu sumber energi kimia. Sumber energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Tanpa matahari, kehidupan akan musnah. Matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah panel surya. Panel surya membutuhkan energi matahari untuk membangkitkan listrik. Yang kedua yaitu energi angin. Di negara Belanda, kincir angin sudah menjadi energi utama. Mereka memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan energi listrik. Yang ketiga yaitu energi air. Indonesia adalah negara maritim atau negara yang kaya akan air. Nah, dengan itu, air merupakan salah satu sumber daya energi. Salah satunya dapat menghasilkan energi listrik, contohnya kincir angin. Selanjutnya, energi panas bumi. Contohnya dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang pertama yaitu bahan bakar fosil. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahan bakar fosil terdiri dari minyak bumi. Yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah dan menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan bahan bakar gas. Selain sebagai pemasok sumber energi,
Gas bumi dapat juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Yang keempat yaitu batu bara. Pengambilan batu bara dari dalam bumi dilakukan dengan cara penambangan. Selanjutnya, batu bara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kita berada di pembelajaran yang kedua yaitu IPS. Di dalam pembelajaran kali ini pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua yaitu tumbuhan. Tanaman merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Contohnya, tanaman yang dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu bahan makanan. Beberapa tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu padi, jagung, gandum, tebu, dan lainnya. Bahan alam yang bisa sebagai bahan bangunan yaitu kayu jati, kayu mahoni, dan beberapa kayu lainnya. Sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau biosolar yaitu kelapa sawit. Sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai obat ada berbagai macam, contohnya yaitu jahe, daun binahong, kina, dan mahkota dewa. Jahe sendiri bisa digunakan untuk berbagai macam obat, biasanya untuk menghangatkan tubuh agar tidak terjadi masuk angin dan lainnya. Yang keempat yaitu pupuk kompos. Sumber daya alam bisa digunakan sebagai pupuk kompos yang alami untuk bisa digunakan lagi untuk berbagai macam tanaman. Selanjutnya yaitu di dalam pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia memiliki pendapatan dari pertanian dan peternakan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tanaman ekspor seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, paprika, ubi jalar, dan ubi kayu. Beberapa contoh tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya merupakan hasil dari pertanian Indonesia yang sangat melimpah. Yang keempat, pada hewan peternakan dan perikanan. Pemanfaatan sumber daya alam pada hewan peternakan dan perikanan dapat sebagai penolong manusia pekerjaan berat seperti kerbau dan kuda atau sebagai sumber makanan seperti unggas dan ternak. Kerbau dan kuda biasanya digunakan untuk manusia untuk membantu pekerjaan. Kerbau biasanya untuk di persawahan untuk membajak sawah, serta kuda biasanya digunakan untuk menarik dokar pada zaman dahulu. Namun saat ini kuda sudah jarang yang digunakan untuk sebagai dokar atau alat transportasi. Sebagai sumber makanan, ada beberapa hewan yang bisa digunakan untuk sumber makanan seperti unggas dan ternak. Contohnya yaitu ayam. Ayam sendiri bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan manusia, bisa dari telurnya atau juga dari dagingnya sendiri. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali kehadirannya dan dapat digunakan terus-menerus, misalnya angin, air, surya, dan pertambangan.
Contoh sumber daya alam yaitu air, sumber daya alam angin, sumber daya alam dan juga tanah. Baik, kita akan mulai pembelajaran yang ketiga yaitu matematika. Dalam matematika, kita akan belajar tentang penaksiran. Arti dari penaksiran sendiri yaitu asumsi yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Untuk melaksanakan penaksiran, kita harus memakai aturan-aturan pembulatan sehingga resikonya dapat mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Generalisasi konsep penaksiran. Di dalam tabel tersebut bisa dijelaskan bahwa penaksiran pada puluhan bisa dilakukan dengan cara jika bilangan satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, sedangkan bilangan di atas dari 5 bisa dibulatkan ke atas. Misalnya, pada bilangan 4, maka dibulatkan ke bawah, yaitu misalnya pada bilangan 34, maka dapat dibulatkan menjadi bilangan 30. Sedangkan apabila terdapat angka 37, maka dapat ditaksirkan pada bilangan ke-40. Dan pada penaksiran bilangan ratusan, cara melakukan penaksirannya yaitu jika bilangan puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Dan apabila bilangan lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Semisal ada bilangan 175, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas maka menjadi 200, sedangkan ada bilangan 130, maka dapat ditaksirkan menjadi bilangan 130 saja. Pada konsep tersebut bisa diaplikasikan pada penaksiran ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sesuai dengan apa yang diminta pada penaksiran bilangan-bilangan lainnya. Pada bilangan ribuan, jika bilangan ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke atas, dan jika bilangan ratusan lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas dan seterusnya sampai ratusan ribu atau lainnya. Baik, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN. Di dalam pembelajaran PPKN kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Arti dari hak yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban, arti kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Tanggung jawab tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Contoh kewajiban sebagai pelajar yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekolah dengan tertib. Yang kedua, menghormati setiap warga sekolah. Yang ketiga, membantu teman yang terkena musibah. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.
seperti upacara bendera setiap hari dan hari nasional. Dan kita sudah berada di pembelajaran yang terakhir, yaitu SPDP. Kali ini kita akan belajar tentang bernyanyi pada lagu Menanam Jagung yang diciptakan oleh Ibu Sud. Sobat-sobat yang ada di rumah bisa bernyanyi mengikuti saya. Kita mulai untuk bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Kira-kira bernyanyi menanam jagung seperti tersebut. Di dalam bernyanyi, kita harus mengenal tanda tinggi rendahnya nada pada lagu. Bisa dicontohkan pada menyanyi lagu Menanam Jagung. Contohnya pada notasi angka yang ada pada lirik Menanam Jagung tadi. Jika notasi angka dengan nada titik di atas, maka harus dinyanyikan dengan nada tinggi. Jika notasi angka tanpa ada tanda titik, maka harus dinyanyikan dengan nada sedang. Sedangkan jika notasi angka dengan tanda titik di bawah, maka harus dinyanyikan dengan nada rendah. Contoh tanda nada bisa dilihat di bawah ini. Ada notasi angka pada titik bawah dilakukan dengan nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Apabila ada titik di atas bisa dinyanyikan dengan nada tinggi, ini sedang dan juga rendah. Selanjutnya, pada lagu mengenal tempo. Tempo berkaitan dengan cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo lagu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lambat, sedang, dan juga cepat. Pada tempo lagu lambat dibedakan menjadi grave atau sangat lambat dan khidmat. Yang kedua largo, yaitu dinyanyikan dengan tempo lambat dan agung. Yang ketiga ada gyo, dinyanyikan dengan sedikit lebih cepat dari largo. Lento dinyanyikan dengan lambat. Yang kedua ada tempo lagu sedang. Tempo lagu sedang dibedakan menjadi yang pertama andante atau secepat orang berjalan. Yang kedua andantino atau lebih dari andante. Yang ketiga maestoso dinyanyikan dengan agung dan mulia. Moderato dinyanyikan dengan sedang. Dan yang ketiga tempo cepat. Tempo cepat dibedakan menjadi allegretto atau agak cepat dan ringan. Yang kedua allegro, cepat, hidup dan ringan. Dan vivace atau hidup dan riang. Yang terakhir yaitu presto dinyanyikan dengan tempo cepat. Pada lagu Menanam Jagung tadi mempunyai tempo allegretto, yaitu agak cepat dan ringan. Baik teman-teman, cukup sekian dalam pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman paham apa yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah ya.